Hai teman-teman, saya Binti Nihayatul Rasyidah akan menjelaskan tentang perencanaan produk yaitu tas rajut. Untuk perencanaannya, yang pertama adalah menentukan jenis usaha. Jenis usaha yang saya pilih adalah tas rajut. Saya sendiri pernah mempelajari cara membuat tas rajut. Itulah kenapa saya memilih untuk berwirausaha tas rajut ini. Yang kedua, melakukan riset. Dari riset yang telah saya lakukan, terdapat beberapa alasan lain yang membuat saya memilih jenis usaha tas rajut ini. Yang pertama, karena modalnya kecil, terus memiliki pangsa pasar yang besar, dan minimnya resiko. Perencanaan saya yang ketiga adalah menyiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat tas rajut ini. Perencanaan yang keempat, mempersiapkan anggaran bisnis dan memperhitungkan biaya produksi, juga merencanakan untuk investasi awal. Perencanaan yang kelima, membuat rencana pemasaran tas rajut. Dan yang terakhir, mempelajari lebih dalam lagi tentang usaha tas rajut ini melalui berbagai sumber informasi untuk mengetahui apakah tas rajut yang telah saya buat ini diinginkan oleh konsumen. Lalu untuk pelaksanaannya sendiri ada beberapa pelaksanaan yang telah saya siapkan. Yang pertama adalah saya memilih berbagai alat dan bahan yang memiliki kualitas baik dengan booth yang tersedia tentu saja, dan dengan cara mengunjungi toko sekitar, juga toko online. Dan pelaksanaan yang kedua yaitu melakukan pemasaran. Yang ketiga, dalam pengelolaan keuangan, tentu saja saya harus mencantumkan keuangan secara rinci dan cermat. Nah, itu baik biaya modal, keuntungan, maupun biaya lainnya. Pelaksanaan yang keempat adalah meninjau rencana bisnis secara berkala dan bisa disesuaikan lagi jika diperlukan. Selanjutnya yang kelima, tentu saja saya akan selalu mempelajari lebih lanjut tentang bisnis ini untuk menyesuaikan keinginan para konsumen. Dan pelaksanaan saya terakhir adalah melakukan evaluasi rutin terhadap bisnis untuk mengidentifikasi perbaikan yang dapat dilakukan. Selanjutnya adalah untuk anggarannya. Ini adalah foto dari anggaran yang telah saya siapkan. Teman-teman bisa diperhatikan ya. Kita langsung beralih ke pemasaran. Saya di sini menggunakan variabel marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, and promotion. Yang pertama untuk produk itu akan diurutkan berdasarkan desain, karena makin rumit desain atau motif maka makin tinggi pula harganya. Untuk variasi motifnya, kami tuh akan mengalami variasi lagi dan pemekaran, namun tidak akan jauh-jauh ya dari produk awal. Lalu selanjutnya adalah untuk harganya ya. Harganya itu kami tawarkan setara dengan harga pasaran. Setiap produk memiliki harga yang berbeda tentu saja. Harga mulai dari 50.000. Yang ketiga adalah untuk tempatnya kami tidak memiliki bukti fisik, tetapi terdapat rumah home industry untuk tas rajut ya, karena kami hanya menawarkan produk ini melalui sosial media dan saluran pemasaran langsung. Dan yang terakhir adalah untuk promotionnya ya. Promotion itu dilakukan dengan memposting produk di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan story WA. Untuk SWOT, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari usaha yang saya buat. Yang pertama, kualitas tinggi dan kerajinan rajutan yang menonjol. 2, desain unik dan inovatif yang membuat tas rajut saya menjadi trendy. Yang ketiga, jaringan pemasaran yang kuat dan hadir di berbagai platform online. Selanjutnya adalah karena reputasinya baik dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Untuk kelemahannya ada 2, yaitu keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia.
Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang tren fashion terkini. Untuk peluangnya ada 4 yang saya cantumin di sini. Yang pertama, tren fashion yang semakin menyukai produk yang berkelanjutan dan buatan dari tangan. Yang kedua, peluang perluasan ke pasar luar negeri dengan potensi peningkatan omset yang signifikan. Yang ketiga, bekerja sama dengan desainer lokal untuk menciptakan kolaborasi yang menarik. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang ancamannya. Ancaman yang saya dapat dari usaha tersebut ini adalah yang pertama, persaingan yang semakin ketat dari bisnis lainnya. Yang kedua, potensi penyesuaian regulasi ekonomi yang dapat mempengaruhi harga bahan dan alat. Lalu yang ketiga adalah perubahan tren fashion yang cepat dan sulit diprediksi. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tas rajut. Tas rajut itu adalah tas buatan tangan yang prosesnya itu panjang, tapi produk yang dihasilkan itu sangat indah dan tentu saja tidak ada duanya. Nah, saya sendiri kenapa memilih tas rajut ini? Hubungannya apa tas rajut dengan pendidikan? Karena coba gini kita bayangkan, kalau misalnya para anak-anak memakai tas rajut ke sekolah, itu kan juga merupakan contoh hasil dari usaha yang akan saya kelola. Begitu, sekian, terima kasih. Dan ini adalah sedikit info kontak saya. Oke, see you.